Ya. Halo, udah bisa didengar ya? Izin dok, untuk share screen-nya biasanya itu kalau pakai laptop di bagian layar paling bawah ada simbol titik 3. Ini Kemudian nggak ada ini nih. Kirim reaksi. Bagikan layar ini ya? gimana dok? Bagikan layar. Enggak ya Iya. dok, opsi bagikan layar. Terus sudah muncul select window on or screen. Apa ya saya ini? Munculnya allow Meet Google Chrome to see your screen. Your screen. Itu muncul? Ada pilihan jawabannya gitu, dok? Nggak ada? Not no ada. Mute website notification while sharing gitu. Iya, diklik aja gitu. Sudah diklik. Net Isak apa ya ini? Entry screen itu. Oh, Mozilla ini, Mozilla. Terus hentikan. Sebentar dulu. Yang mana ya ini ya? Ibu belum pernah pakai ini, membagikan seluruh layar atau jendela. Sudah ada kelihatan ininya, layarnya? Sudah gitu. Sudah. Terus sama cari materinya gimana? Di mana saya ngambil ini materi saya ini? Materinya ada di mana gitu, dok? Di file, di apa namanya ya? File lah, di file. Boleh nggak dibuka dulu, dok? Buka dulu. Iya. Buka dulu. Ya, Kendra. Saya buka dulu di klinik. Setelah itu di klinik. Nah, ini. Oh, itu muncul. Sudah? Belum gitu. Sudah ketemu diapakan ini? Saya nggak ngerti ini. Upgrade, no? Kembali ke Google Meet-nya gitu. Yang tadi ya? Kembali ke situ terus membagikan seluruh layar browser. Sebentar. Boleh dihentikan presentasi dulu gitu, dok. Nanti diulang lagi untuk bagikan layar. Gimana? Hentikan presentasi dulu gitu. Hentikan ininya, screen-nya. Ya, itu yang ada biru itu gitu. Yang kiri ini. Oh, ini. Stop sharing. Iya, nanti diulang lagi nanti share screen-nya, dok. Bagikan layar. Ntar ada pilihan untuk yang dibagikan itu apa. Stop sharing dulu. Dulu. Aktifkan kanan aktif, kirim. Ini sebentar dulu. Audio. Kirim reaksi. Bagikan layar ini ya? Bagikan layar ya?
Iya, Dok. Terus, oh itu juga muncul seperti tadi. Select window or screen. Gimana ini? Oh ya, sudah dipilih. Kuliah PKHT. Halo. Nah, ini Nah, ya. Hah? Sudah ya? Ya, kelihatan, Dokter. Ya, Oh, Dok. tapi Ibu nggak kelihatan di sini wajahnya atau Anda anak-anak nggak kelihatan. Ya. Dari kami melihat wajah Dokter Gi. Oh, gitu. Ya, Ya. Berapa orang yang sudah hadir ini? udah 60 orang, 61 sekarang. 61. Anda itu sampai kelas D berapa? Harusnya 100 lebih Gi, Dokter. 100 lebih ya. Gimana Ya, Ibu tunggu lagi? boleh dimulai dulu aja Gi, Dok. Ya, dimulai ya. Ya. Berarti Ibu nggak ngelihat Anda loh. Ya, apa namanya ini nggak bisa juga lihat apa partisipan juga nggak bisa dilihat ya. Bisa nanti Dok tapi balik ke gini batalin share screen lagi berarti. Oh, stop sharing jadinya gitu. Iya. Oke. Ya, sudah 63. 60 berapa? Iya, Dok, udah 60. Sebentar. Sekarang sudah 65. 65 ya. Oke. Ya, Dok. Ya. Jadi bisa lah Ibu mulai ya. Gi, Dok. Entar dulu, ini apa nama programnya ini? Program apa namanya? Google Meeting Gi, Dok. Google Meeting berapa jam? Ada waktunya? Eh tidak ada, Dokter. Oh, tidak ada ya. Ya. Kamu bayar ya pakai Google Meeting ini? Dari akun Udayananya dikasih gratis, Dok. Oh, gitu. Terus dosennya dikasih apa ya? Nggak pakai Webex yang dulu tuh kali ya? Sejauh yang saya tahu Webex-nya udah nggak gratis juga, Dok. Gratis juga kan? Bisa pakai kan Webex? Ya, Biasanya harus. dosen lain pakai apa? Ada yang pakai Zoom sekarang, Dok. Pakai meeting pakai ini. Ya. Nanti kalau Ibu buka, gimana caranya Ibu buka? Ibu nggak tahu ini. Tapi kalau itu saya kurang tahu juga, Dok. Biasanya pakai Webex aja nih Bu. Dulu tahun lalu. Ya. Ya deh, kita mulai aja ya. Nanti kalau minggu depan, nah Ibu gimana nanti ini memulainya? Pakai apa Ibu? Mungkin nanti bisa dibantu sama Agung lagi gitu, Dokter. Oh gitu. Ya. Agung udah hadir dia? Sudah, Dok, sudah. Ada tadi Sudah. Agungnya. Nggih, Dok, saya hadir, Dok. Hadir ya. Ya deh. Ya deh. Baik. Nah, untuk hari ini Ibu kan mendapat atau kita kuliah kimia klinik gitu ya. Jadi kimiawi secara klinis gitu artinya hewan itu masih hidup, kemudian hewan itu sakit. Nah, kita akan lihat reaksi-reaksi yang ada di dalam tubuh hewan tersebut. Gitu. Jadi istilahnya reaksi kimia ya, karena reaksinya kan berdasarkan enzim di sini, reaksi kimia. Jadi enzim mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Nah, bagaimana reaksi-reaksi di dalam tubuh yang diperankan oleh enzim itu kita deteksi untuk menyatakan hewan itu sakit. Nah, kemudian seberapa besar atau berat ringannya sakit itu kita ambil sampel. Nah, itu namanya kimia klinik ya. Paham ya? Ya. Paham? Halo. Halo. Kok nggak ada yang nyaut ya?
Apa Ibu didengar apa enggak ya? Halo? Halo? Halo dok, Didengar Ibu ya? Oke, terdengar dok. terdengar dok. Oh iya. Ya, nanti kita nanti di TikTok ya nanti buka ininya apa namanya? Apa istilahnya? Buka mikrofonnya, mic-nya. Ya, biar bisa kita ini. Ibu enggak lihat Anda soalnya di sini. Ya, bisa? Bisa dok. Ya, nah itu namanya kimia klinik ya, kimiawi secara klinis. Jadi klinis itu dapat kita lihat tanda-tanda klinisnya pada hewan. Gitu. Jadi kita untuk melihat suatu reaksi di dalam tubuh yang kita bisa lihat dari klinik hewan tersebut. Jadi tentunya hewan-hewan yang sakit. Nah itu. Kita akan melihat sekarang bagaimana fungsi hati, ya, hati hewan tersebut. Apakah hatinya sehat atau tidak? Nah, sudah tentunya nanti tanda klinis yang muncul sudah kita tangkap dulu. Nah, dengan melihat tanda klinis, kita akan memeriksa hatinya, ya, hati tersebut apakah sehat atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian untuk mendeteksi daripada kimia klinik atau secara klinis dari hati, kita akan mendeteksi enzim. Jadi enzim yang rilis atau leak dari kelainan hati tersebut. Jadi injured hepatosit. Jadi hati yang mengalami suatu gangguan. Nah, kita akan lihat dari enzimnya yang akan dirilis ke peredaran darah. Karena nanti kita akan bisa mengambil sampel untuk mendeteksi gangguan fungsi dari hati hanya dapat mengambil darah. Ya, kan kita tidak bisa melihat hati atau mengambil hatinya karena hewan ini adalah hewan hidup. Nah, lain kalau patologi. Patologi itu kan hewannya mati, dibedah. Jadi kita langsung melihat bagaimana organ hati tersebut. Nah, sedangkan kita di sini untuk mendeteksinya melalui enzim yang rilis yang dikeluarkan oleh hati tersebut. Nah, untuk melihat tes-tesnya, kita akan melihat nanti sejauh mana hati itu mengalami gangguan atau injury ya. Nah, kemudian tidak dapat untuk melihat kembalinya atau tidak kembalinya dari luka tersebut. Jadi apakah nanti lukanya maksudnya kembali sembuh atau tidak. Jadi kita tidak dapat untuk membedakan. Ya, karena kita sendiri tidak dapat melihat hatinya, hanya nanti kita melihat enzim-enzim yang dikeluarkan oleh hati tersebut. Itu ya untuk melihatnya. Nah, kita lihat sebentar. Ini ya. Di mana di dalam sel ya hepatoseluler yang mengalami kerusakan atau mengalami suatu gangguan fungsi. Jadi fungsinya sudah mengalami gangguan karena mungkin sesuatu hal, yaitu kita anggap adanya suatu kerusakan. Nah, di sini di dalam sel hati kan ada nukleus, kemudian ada sitoplasma, ada mitokondria, dan sebagainya. Nah, nanti enzim-enzim yang ada di dalam sitoplasma itu kita akan bisa lihat ke peredaran darah. Karena dinding sel hati itu mengalami satu gangguan atau kerusakan. Nah, dengan kerusakan dinding sel, berarti nanti enzim-enzim yang ada di dalam sitoplasma itu akan keluar. Nah, yang diangkut oleh bagian transfusi, bagian ini pengangkutan yaitu darah. Nah, walaupun nanti juga di dalam mitokondria, ya mitokondria, kemudian juga
enzim-enzim seperti ALT, SDH, AST, kemudian juga enzim-enzim yang lain akan dirilis di dalam peredaran darah. Nah, kemudian dengan konsentrasi tertentu, ya, dengan konsentrasi tertentu, itu bisa dideteksi dengan alat. Ya, nanti ada alat pemeriksaan bagaimana kita nanti melakukan suatu pemeriksaan terhadap enzim tersebut. Gitu. Ya, paham ya seperti itu ya? Ya, paham? Halo? 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 Paham, Dok. Ya, ya buka ininya mikrofon ya. Nah itu, jadi itu dasar kita untuk mendeteksinya ya. Kalau nanti sel-selnya terlalu banyak yang rusak, jadi otomatis enzim-enzim itu akan banyak yang ditemukan di dalam darah. Gitu. Jadi setiap saat itu ada pergantian sel, kan ada sel yang sudah tua, jadi sel yang sudah tua akan rusak, kemudian juga itu secara wajar ada nilai normalnya nanti. Ya, nilai normal, jadi artinya sel-sel itu secara siklusnya, secara siklus dia akan mengalami suatu kematian juga. Jadi ada kadar-kadar tertentu dengan jumlah tertentu yang masih normal ada dalam peredaran darah. Nah, nanti begitu nanti terjadi kerusakan yang tinggi, maka otomatis enzim-enzim ini akan ada di dalam peredaran darah dengan konsentrasi tertentu. Ya. Nah, adapun enzim-enzim yang bisa nanti terdeteksi di dalam darah yaitu ALT, alanin aminotransferase, di mana enzim ini akan mentransfer amino. Jadi amino itu adalah protein. Jadi protein dipecah dalam tubuh menjadi unsur yang lebih kecil, menjadi asam-asam amino. Nah, terutama alanin. Ya. Nah, alanin aminotransferase di sini kita temukan dalam konsentrasi yang cukup tinggi kalau sel-sel itu rusak. Karena enzim inilah yang paling banyak bekerja. Sebentar dulu ya, anjingnya keras sekali bunyinya, sebentar ya. Oke, nah, konsentrasi daripada ALT, alanin aminotransferase ini sangat tinggi ya, sangat tinggi di dalam sel hati karena hati itu adalah merupakan suatu pusat seperti dapur lah, jadi pusat metabolisme, jadi pusat atau organ-organ yang mengalami atau yang menguraikan zat-zat yang besar menjadi zat-zat yang lebih kecil untuk kehidupan sel. Nah, biasanya alanin aminotransferase ini adalah enzim yang paling tinggi terdapat di dalam hati. Nah, terutama pada anjing dan kucing, karena anjing dan kucing kan ininya makanan pokoknya adalah daging, yaitu protein. Jadi protein tinggi, sehingga enzim ini sewajarnya ada dalam jumlah yang tinggi di dalam dengan jumlah yang tinggi ada di dalam hati. Sehingga begitu hati dinding selnya atau hati itu rusak, maka enzim ini akan rilis ke dalam peredaran darah. Nah, itu kita akan tangkap sehingga bisa nanti memprediksi terjadi gangguan fungsi hati tersebut. Nah, untuk enzim ini pada kuda ruminansia begitu kurang bagus. Artinya kalau nanti mendeteksi gangguan fungsi hati pada
kuda, pada ruminansia, pada babi itu pengambilan atau mendeteksi alanin aminotransferase itu tidak bagus, ya, karena memang sedikit ada di situ, karena dia tidak banyak fungsinya. Lain pada anjing dan kucing itu memang dia makanannya protein tinggi sehingga memang enzim ini tinggi di dalam hati, gitu ya. Penyebab dari meningkatnya ALT, jadi aktivitas alanin aminotransferase atau alanin aminotransferase ini terutama pada hati yang mengalami luka, ya. Jadi luka baik oleh kuman atau virus, bakteri, jamur dan sebagainya. Kemudian juga dalam keadaan hemolisis, ya, hemolisis nanti juga enzim serum atau enzim ALT ini aktivitasnya akan meningkat juga. Kemudian juga pada kerusakan otot, misalnya dalam keadaan traumatik, jadi juga ALT akan meningkat. Nah, terutama pada anjing yang mengalami glukokortikoid, ya, itu misalnya gangguan dari hormon glukokortikoid, itu enzim ALT juga akan tinggi dalam peredaran darah. Nah, enzim-enzim ini, jadi pada prinsipnya kita harus mengetahui tanda klinis terlebih dahulu, ya. Jadi tanda klinis kita cek hewan tersebut. Nah, kalau mengarah ke gangguan fungsi hati, nah, terutama pada anjing dan kucing, ambillah dengan pemeriksaan ALT. Jadi kita sudah bisa mengindikasikan bahwa apakah karena luka hati atau adanya gangguan fungsi hati, apa hemolisis. Nah, jadi untuk muscle damage atau kerusakan otot kan tidak, karena kita sudah memposisikan bahwa kelainan fungsi hati, bukan otot. Nah, kalau gangguan fungsi otot, nah, juga kita bisa deteksi ALT dalam jumlah yang tinggi dalam peredaran darah. Nah, jadi kalau kita melakukan satu pemeriksaan, ya, pemeriksaan ALT, kita harus tahu tanda klinis dulu. Karena kita nanti tanda klinis yang akan mengarahkan untuk mendiagnosa apakah yang terjadi di dalam tubuh hewan tersebut, atau terutama pada hati, ya. Apakah nanti karena kerusakan otot, apa ada gangguan endokrin, ya, ada gangguan hormon, kemudian juga apakah karena kerusakan hati, ya itu. Nah, itu tadi enzim ALT, jadi salah satu enzim yang bisa kita lihat kalau terjadi gangguan fungsi hati. Nah, di samping itu juga enzim AST, aspartat aminotransferase, juga bisa kita ambil, ya, terutama pada hewan yang mengalami gangguan fungsi hati, terutama pada hewan-hewan besar. Jadi biasanya hewan-hewan besar, harimau yang begitu, ya. Jadi untuk AST bagus untuk diambil, ya. Relatif sangat sensitif, ya. Ya. Kemudian juga nanti dibedakan apakah akan hadir atau dalam hewan itu bisa dua organ yang mengalami kerusakan, itu bisa hati, nah juga bisa otot. Nah, itu biasanya AST akan meningkat, ya. Jadi untuk melihat kehadiran AST ini, ya. Nah, untuk mengindikasikan adanya kerusakan hati, itu yang lebih bagus adalah ALT, ya.
Nah, biasanya kalau gangguan fungsi hati, ALT akan lebih tinggi daripada AST. Ya. Nah, tapi untuk pemeriksaan biasanya AST, ALT keduanya atau SGPT, SGOT itulah. Kedua-duanya bisa diambil untuk melihat kadarnya. Tapi yang lebih sensitif untuk hati, hepatoselulernya adalah ALT. Ya. Nah, kalau AST, aspartat itu biasanya bagus untuk melihat gangguan otot. Ya. Apa penyebab dari meningkatnya AST, aspartat transaminase? Bisa karena kerusakan hati, ya, bisa kerusakan otot. Jadi itu akan keterkaitan dengan kreatin kinase. Nah, jadi kalau nanti Anda mendeteksi gangguan fungsi otot ditambah dengan enzim kreatin kinase. Ya, itu biasanya untuk membedakan nanti dia apakah terjadi gangguan fungsi hati atau gangguan fungsi otot. Kalau gangguan fungsi hati, ALT, ya. Nah, kemudian juga hemolisis. Jadi apakah nanti hemolisis ini karena patologi atau karena kerusakan yang lain yang menyebabkan juga hemolisis? Apakah hemolisis itu karena memang gangguan fungsi dari hemoglobin atau hem atau sumsum tulang? Apakah karena gangguan dari kerusakan-kerusakan yang lain? Misalnya ada perlukaan dari otot dan sebagainya, itu bisa juga menyebabkan hemolisis. Ya, tuh. Jadi nanti Ibu wanti-wanti untuk pemeriksaan kimia klinik ini harus berdasarkan tanda klinis. Ya. Jadi untuk karena beberapa kerusakan bisa dideteksi dengan satu parameter pemeriksaan. Jadi pilih nanti yang paling sensitif. Nah, juga enzim bisa dideteksi juga GLDH, glutamat dehidrogenase. Nah, ini sensitivitasnya agak moderat, jadi menengah gitu ya. Nah, kemudian untuk hewan, bermacam-macam hewan, biasanya ini lebih spesifik. Jadi GLDH, baik ruminansia atau karnivora biasanya lebih bagus pakai GLDH. Nah, tetapi GLDH ini mempunyai aktivitas yang sangat pendek. Nah, sehingga nanti mendeteksinya itu yang kita kewalahan. Jadi apalagi di kasus di lapangan yang tidak tahu berapa lama dia sakit dan sebagainya, itu biasanya GDLH agak susah terdeteksi karena dia mempunyai short life, jadi ring yang atau kehidupan yang sangat pendek. Nah, biasanya juga peningkatan ini untuk GLDH bisa diakibatkan karena juga kerusakan hati, ya, hepatocellular injury, itu bisa. Nah, Anda diharapkan di sini untuk pintar-pintar memilih pemeriksaan yang mana paling sensitif itu yang dipakai, ya. Nah, juga bisa kita ambil sorbitol dehidrogenase, ya, enzim sorbitol dehidrogenase. Nah, ini juga spesifik pada hati. Tetapi dia mempunyai, atau kalau kita mengambil sampel itu harus dites jangan lebih dari 12 jam. Nah, karena dia sangat ringkih, jadi artinya cepat rusak ini enzim ini, ya. Jadi dia akan mempunyai suatu aktivitas, peningkatan aktivitas yang sangat pendek.
Nah, juga bisa dideteksi untuk melihat apakah terjadi gangguan fungsi hati, bisa. Ya, jadi itu. Nanti tergantung dari pemeriksaan-pemeriksaan atau laboratorium yang Anda bisa pakai untuk pemeriksaan. Jadi untuk memilih pemeriksaan apa yang dipakai. Nah, itu ya untuk mendeteksi hati itu sendiri. Jadi ada beberapa enzim yang bisa kita ambil karena hati itu sudah rusak, jadi dindingnya sudah rusak. Jadi enzim-enzim yang ada di sitoplasma akan dirilis ke darah. Nah, kita ambil darah, kita lakukan pemeriksaan. Gitu, ya. Jadi sudah tentunya harus berdasarkan tanda-tanda klinis untuk menyimpulkan atau untuk mendiagnosa. Paham ya? Bisa dipahami? Paham, dokter. Ya, tuh. Nah, itu untuk melihat bagaimana hati tersebut apa mengalami gangguan fungsi apa tidak. Nah, itu. Nah, kita akan lanjut untuk pemeriksaan kolestasis. Ya, siapa tahu kolestasis itu apa? Yuk, ada yang tahu? Ada yang tahu kolestasis? Hah, ada? Siapa yang tahu? Yuk. Kolestasis. Masa ada yang tahu? Gangguan dari aliran empedu ke hati, dok. Nah, tersumbatnya saluran empedu. Ya, saluran empedu dari hati ke kantong empedu. Ya, kantong empedu nanti kantong empedu akan dibawa ke usus. Ya, nah ini tersumbat. Nah, tersumbatnya ini bisa nanti kita deteksi. Ya, nah, jadi tanda klinisnya pun akan kelihatan mirip dengan gangguan fungsi hati. Ya, nah begitu nanti penyumbatan dari aliran empedu akan mengakibatkan juga fungsi hati aktivitasnya akan terganggu juga. Ya, bisa juga tidak terganggu, tergantung dari besar kecilnya penyumbatan. Nah, untuk mendiagnosanya pun akan berbeda nanti kalau terjadi kolestasis dengan gangguan fungsi hati. Atau bisa kedua-duanya itu, ya. Nah, ini kolestasis itu adalah terjadi penyumbatan, stop atau supresi penekanan saluran empedu. Ya, jadi entah apa penyebabnya, itu biasanya saluran itu biasanya bisa stop, bisa terhambat, bisa sempurna terhambatnya, bisa sebagian, atau bisa terjadi penyumbatan sebagian, ya. Nah, adapun nanti tes-tesnya yang akan dipakai untuk melihat aktivitas enzim yang dihasilkan dari kanalikuli. Jadi dari sinusoid dari hepatosit, dari sel-sel hati, ya. Jadi aktivitas enzim-enzim itu bisa kita cek. Nah, kalau nanti terjadi penyumbatan, maka akan terjadi perubahan kadar dari enzim-enzim tersebut. Nah, juga bisa kita lihat dari komponennya, yaitu bilirubin, jadi asam-asam empedu. Jadi itu bisa kita cek. Kalau terjadi penyumbatan, berarti yang seharusnya empedu itu dipakai untuk membantu penyerapan lemak, tidak dipakai, berarti dia akan bisa kembali di dalam peredaran darah. Ya, nah dalam peredaran darah lah ya kita kita deteksi dia bagaimana konsentrasinya. Kalau dia nanti
konsentrasinya melebihi nilai normal, nah itu menandakan adanya suatu penyumatan saluran empedu. Tuh, ya. Nah itu. Adapun tesnya yang kita pakai itu kita berdasarkan tes. Jadi kita nanti akan mengambil bisa mengambil serum, bisa mengambil plasma. Ya. Nah itu kita ambil itu, bisanya kita mengecek adanya enzim alkalin fosfatase. Ya, jadi enzim-enzim ini akan berperan nanti di dalam metabolisme bilirubin, ya. Dan juga gamma glutamin transferase. Jadi dia nanti akan mentransfer gamma glutamin. Jadi ini akan kita lihat pada siklus Krebs, ya. Siklus Krebs itu nanti akan terjadi penyumatan-penyumatan atau bisa terpecahnya saluran itu, sehingga nanti dia akan terakumulasi di dalam peredaran darah. Nah, begitu juga bilirubin, ya. Nanti bilirubin yang seharusnya dipakai untuk membantu penyerapan lemak di dalam usus, dia kan dibawa ke usus dari hati, kantong empedu dibawa ke usus. Nah, dibantu untuk mengambil atau penyerapan lemak pakan, jadi lemak yang ada di pakan itu. Kemudian diangkut ke dalam tubuh. Nah, itu bisa kita deteksi nanti. Bisa kita cek kadar dari ALP, bisa kita cek kadar GGT, nah bisa kita cek kadar bilirubin. Nanti entah tergantung nanti dari laboratorium yang ada di sekitar Anda waktu diagnosa itu. Jadi itu bisa dipakai. Nah ini ya seperti tadi ya sama. Jadi begitu nanti sel hati mengalami kerusakan, jadi enzim-enzim ini akan keluar ke dalam peredaran darah. Juga ada enzim yang like to membran. Jadi ada enzim-enzim yang ada di membran seperti ALP, GGT ini juga akan bisa kita cek. Tuh, ya. Nah, kita lihat alkalin fosfatase ya. Nah, enzim-enzim ini yang terkait dengan membran-like enzim, jadi enzimnya terletak pada membran, bisa kita cek. Kemudian beberapa isoenzim, jadi enzim-enzim yang beberapa unsurnya sama, ya, isoenzim, dan juga konsentrasi empedu yang tinggi. Nah, itu bisa kita deteksi ya untuk melihat adanya penyumatan dari kantung empedu. Nah, serum peningkatan dari serum, jadi aktivitas ALP itu, nah biasanya, nah ini penyebabnya kolestasis seperti tadi ya, adanya penyumbatan, bisa, jadi akan meningkat ALP-nya. Juga bisa biasanya pada anjing yang menderita glukokortikoid, ya. Glukokortikoid ini meningkat, biasanya dibarengi dengan peningkatan ALP. Alanin fosfatase. Kemudian juga adanya peningkatan aktivitas dari tulang. Ya, itu biasanya ALP meningkat. Dan juga pada kucing terutama yang mengalami hipertiroid, jadi peningkatan daripada tiroid, kelenjar-kelenjar tiroidnya itu bisa mengakibatkan ALP juga meningkat. Dan juga keracunan barbiturat, ya. Nah, keracunan barbiturat juga bisa mengakibatkan jadi peningkatan dari ALP-nya. Makanya kalau kita nanti untuk mendeteksi ini, kita harus berdasarkan tanda klinis, ya. Jadi harus itu tanda klinisnya harus supaya nanti diagnosanya tepat. Jadi mengarah kemana? Karena ALP meningkat itu diakibatkan oleh beberapa hal. Nah, hal itu bisa kita cermati dari
tanda klinis yang muncul. Tuh, ya. Apakah dia nanti karena glukokortikoid atau kerusakan tulang atau hipertiroid atau barbiturat, keracunan barbiturat. Nah, itu. Atau kalau ada indikasi seperti ini, adanya juga selain kolestasis, kalau ada indikasi adanya glukokortikoid meningkat atau aktivitas pada tulang, kemudian hipotiroid atau keracunan barbiturat, maka enzim ALP perlu dideteksi. Ya. Nah, ALP untuk beberapa hewan itu biasanya bisa dipakai untuk mendeteksinya. Misalnya pada anjing, peningkatan dari isoenzim. Nah, kemudian pada kucing, di mana akan terjadi atau pengambilan dari sampelnya 6 jam atau sampai 3 hari, ya, untuk bisa ALP ini terdeteksi, karena dia mempunyai half-life yang pendek pada kucing, pada anjing, terutama juga pada kucing. Jadi half-life-nya pendek, sehingga Anda bisa mendeteksi 6 jam sampai 3 hari. Pada kuda kurang sensitif, ya, karena mempunyai suatu interval referensinya sangat luas kalau memakai ALP untuk mendeteksi kolestasis. Pada ruminansia biasanya banyak hal yang artinya moderat sensitif dia. Jadi tidak begitu sensitif. Ya, karena kolestasis biasanya pada ruminansia itu banyak tidak diketahui disebabkan oleh apa. Itu aman jadinya. Ya, pada ruminansia. Itu. Untuk ALP. Nah, itu tadi enzim ALP, sedangkan sekarang kita akan lihat bagaimana enzim GGT, gamma glutamin transferase. Nah, kerusakan epitel sel secara yang utama itu biasanya juga disebabkan oleh sel-sel epitel dari renal ginjal. Tapi yang diekskresikan ke urin. Kolesterol tinggi, high konsentrasi itu biasanya akan dikelirukan dengan GGT yang tinggi. Jadi usahakan pada hewan-hewan yang menyusui begitu, jangan memeriksa GGT karena akan mengacaukan hasilnya. Kemudian juga pada dibarengi dengan kerusakan renal ginjal. Biasanya GGT juga meningkat. Jadi bukan saja untuk menentukan gangguan fungsi hati, dan juga bisa untuk menentukan gangguan fungsi ginjal. Kolestasis, ya, itu bisa juga dideteksi dengan GGT. Kemudian kalau pemberian preparat steroid, kita memberikan preparat steroid pada hewan, nah itu biasanya juga bisa meningkatkan GGT. Ya, kolestasis itu bisa juga GGT meningkat. Tuh, ya. Jadi beberapa hal pemeriksaan itu akan memberikan suatu diagnosa atau memberikan suatu beberapa diagnosa. Ya. Jadi harus dibarengi dengan tanda klinis tadi, ya. Nah itu ya tadi hati, kemudian juga kolestasis. Nah sekarang bilirubin.
Nah, untuk mendeteksi dari bilirubin, di mana bilirubin ini adalah merupakan darah yang mengalami katabolisme. Jadi kalau nanti terjadi perdarahan yang hebat, kemudian darah dikatabolisme, dihancurkan, dan produk akhirnya yang disebut dengan HEM. Nah, HEM ini merupakan bahan dasar dari pembentukan bilirubin. Ya. Nah, kemudian kita akan melihat adanya suatu bilirubin keterkaitannya dengan adanya suatu RBC breakdown. Ya. Nah, jadi untuk melihat apakah terjadi kerusakan dari RBC, itu biasanya akan menghasilkan unconjugated bilirubin. Nah, unconjugated bilirubin dan conjugated bilirubin, jadi dengan tanpa itu bilirubin itu akan bisa terdeteksi. Nanti akan mengarah ke kerusakan organ yang mana. Kalau misalnya unconjugated bilirubin itu yang meningkat, itu biasanya terjadi RBC, sel darah merah yang rusak. Nah, biasanya kalau liver rusak, itu bilirubin bisa unconjugated dan bisa conjugated yang rusak, yang tinggi. Nah, kalau asam empedu, yaitu yang tinggi itu adalah yang conjugated. Ya. Conjugated, unconjugated ini berdasarkan dari pemeriksaan sampel. Ya, pemeriksaan sampel berdasarkan dari pemeriksaan tersebut sehingga kita bisa menyebutnya sebagai bilirubin conjugated atau unconjugated. Ya. Nah, ini ya. Jadi RBC sel darah merah yang rusak. Nah, sebagai dasar dari atau bahan baku daripada bilirubin. Nah, sehingga disebut dengan unconjugated bilirubin. Yang mengkonjugasi bilirubin itu biasanya liver ya, hati. Jadi hati adalah pusat dari konjugasi. Nah, sebelum dia masuk ke hati, itu disebut dengan unconjugated. Nah, dia yang unconjugated ini akan ditransport, akan dibawa oleh albumin, berikatan dengan albumin. Nah, kemudian setelah dia yang masuk ke liver, nah setelah masuk ke liver dikeluarkan bilirubin yang disebut dengan conjugated, karena dia sudah terkonjugasi di liver. Ya, di liver fungsinya untuk mengkonjugasi bilirubin. Nah, sehingga dia bisa dikeluarkan, bisa melalui via GI tract, saluran pencernaan, dan juga bisa dikeluarkan melalui perkencingan. Nah, itu ya. Jadi nanti bilirubin yang belum melalui hati itu biasanya unconjugated, tidak terkonjugasi. Kalau yang keluar setelah hati itu biasanya yang terkonjugasi. Jadi karena hati berfungsi sebagai conjugated atau konjugasi. Nah, ini ya biasanya klinisnya kita lihat biasanya pada mukosanya itu kuning. Total bilirubin ya. Jadi nanti konjugasi dan tidak terkonjugasi itu menjadi satu. Total bilirubin biasanya disebut. Jadi kuning dia ininya pada hewan, serumnya juga akan kelihatan lebih kuning pada anjing dan kucing, yang biasanya disebut jaundice. Kalau sudah melebihi dari 20 mikromol per liter, ya bilirubinnya. Dan juga membran mukosa akan kelihatan kuning itu kalau total bilirubinnya itu melebihi dari 50. Ya, 50 mikromol. Melebihi dari 50 baru kan kelihatan jaundice. Nah, tapi ada pengecualiannya ya. Pada kuda yaitu biasanya
atau kuda yang sehat itu serumnya akan kelihatan kuning. Jadi kalau pada kuda serumnya kuning berarti itu tidak jaundice, tidak hiperbilirubinemia, ya. Jadi memang pada kuda serumnya akan lebih kuning, yang normal. Kalau pada hewan yang lain itu kalau sudah serumnya kelihatan kuning itu biasanya akan terjadi hiperbilirubinemia. Jadi adanya peningkatan bilirubin di dalam darah. Nah, apa penyebab dari meningkatnya total bilirubin? Total bilirubin itu bisa meningkat, bisa karena prehepatik, hepatik, dan poshepatik. Ya, prehepatik itu di luar hati, ya, sebelum masuk ke hati. Biasanya karena hemolisis, ya. Jadi kalau ada nanti terjadi breakdown atau kerusakan pembuluh darah, kerusakan pembuluh darah itu prehepatik biasanya terjadi peningkatan bilirubin. Juga kalau terjadi gangguan fungsi hati, ya, disfungsi hati juga akan memberikan tanda klinis bilirubin atau peningkatan bilirubin. Jadi kuning di dalam mukosa. Juga karena poshepatik, ya, di luar hati juga. Jadi setelah hati. Jadi prehepatik sebelum masuk ke hati, hepatik sudah di hati, poshepatik setelah di hati. Nah, biasanya ini saluran terjadinya obstruksi saluran bilirubin. Jadi terjadi peningkatan dari total bilirubin. Nah, nanti kalau menemukan hewan mukosanya kuning, nah maka Anda harus hati-hati apakah prehepatik, hepatik, atau poshepatik. Karena berbeda-beda nanti ininya, terapinya, ya. Kalau prehepatik itu tidak ada hubungan dengan hati, ya. Bisa karena traumatik, ya, traumatik benar-benar tajam itu, menusuk tubuh hewan sehingga terjadi peredaran darah atau darah keluar, itu biasanya kuning juga mukosanya. Kan beda nanti penanganannya. Daripada hati, kalau hati rusak, jadi juga terjadi disfungsi atau terjadi disfungsi hati, bisa juga mengakibatkan bilirubin meningkat. Juga karena poshepatik, jadi pecahnya pembuluh empedu, bisa juga mengakibatkan terjadinya kuning. Nah, jadi ini harus hati-hati Anda mendiagnosa nanti, ya, karena terapinya pun akan jauh berbeda. Jadi bukan kalau kita lihat hewan itu kuning, itu otomatis terjadi gangguan fungsi hati, bukan. Nanti harus dikonfirm dengan pemeriksaan klinis yang lain. Nah, kalau prehepatik itu hewan itu biasanya nafsu makan masih bagus, ya, karena dia bukan sakit gitu, kebanyakan. Kalau poshepatik juga hewan masih nafsu makan masih ada. Kalau hepatik kadang-kadang udah sakit hati, ya, sakit hati itu biasanya terjadi penurunan nafsu makan biasanya, ya. Itu biasanya kita bisa membedakan klinisnya yang mana, sehingga nanti pengarahan pemeriksaannya apakah prehepatik, hepatik, atau poshepatik, ya. Nanti, jangan sampai untuk pemeriksaannya salah. Kalau nanti kita periksa hati, sedangkan bukan hati yang menyebabkan dia jaundice atau kuning, itu kan pengobatannya pun akan sia-sia, ya. Jadi harus cermat untuk menentukan ini, ya, apakah hewan tersebut prehepatik, hepatik, atau poshepatik. Itu harus cermat. Nah, untuk ini melihat spesies perbedaan spesiesnya, biasanya total bilirubin serum
meningkat biasanya juga kalau pada kuda yang kelaparan, anoreksia, jadi tidak ada nafsu makan atau tidak mau makan, bisa. Jadi bisa dia mengalami jaundice kuning. Kemudian peningkatan serum tanpa gangguan fungsi hati biasanya itu sulit untuk diinterpretasi, ya. Biasanya kalau itu jaundice atau kuning itu biasanya lebih banyak terjadi gangguan fungsi hati, ya. Pada kuda susah kalau sudah kuning itu, ya, untuk melihat abnormalitas hati atau tidak. Kemudian pada ruminansia itu hemolisis itu biasanya mengakibatkan total bilirubin itu meningkat pada serum. Jadi dia biasanya kalau terjadi peningkatan total bilirubin itu mengindikasikan adanya suatu penyakit hati yang sudah bersifat terminal. Jadi biasanya sudah parah, jadi terjadi gangguan fungsi hati. Karena hati itu mempunyai suatu kekuatan yang sangat dahsyat, ya. Begitu dia mengalami kerusakan sepertiga, itu dia tidak akan menunjukkan tanda klinis apa. Setengah pun kadang-kadang juga tidak menunjukkan tanda klinis apa. Tapi kalau sudah timbul total bilirubinnya meningkat, nah itu sudah merupakan suatu tahap akhir dari suatu gangguan fungsi hati. Itu biasanya, ya, terutama pada ruminansia. Nah, itu dulu. Apa ada pertanyaan dulu sampai di situ? Ya. Yuk, apa ada pertanyaan dulu? Karena nanti untuk penelitian itu biasanya sering untuk melakukan deteksi fungsi hati itu akibat dari biasanya kalau hewannya sehat itu pemberian obat biasanya, ya. Bagaimana obat di metabolisme di dalam hati. Kadang-kadang itu ada keracunan obat. Nah, keracunan obat itu biasanya akan mengindikasikan terjadi gangguan fungsi hati biasanya. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Yuk. Halo. Halo. Hai. Halo, halo. Ada yang respon ya? Mungkin izin bertanya, dokter. Ya. Baik. Jadi ingin tahu, dokter. Tadi kan untuk bilirubin sendiri itu terutama bilirubin sendiri itu membedakan. Misalnya ada kasus ikteros, jadi atau jaundice untuk mukosa yang kuning itu kan ada prehepatik, hepatik, dan poshepatik. Itu harus dibedakan karena kan beda treatment terapi. Berarti misalnya dilakukannya AST sama ALT itu bisa mengindikasi tipe yang mana gitu, dokter? Ya, bisa. Ya, bisa itu. Kalau jadi lebih bagus kita berdasarkan tanda klinis dulu, ya. Tanda klinis untuk membedakan apakah memang hati mengalami gangguan fungsi apa hepatik, apa pre, apa post hepatik. Nah, kan ada tanda klinisnya kan. Nah, kalau terjadi nanti untuk kita langsung mengambil pemeriksaan SGPT, SGOT sih memang bagus, tapi harganya juga lumayan, ya. Untuk hewan-hewan tertentu itu perlu dipertimbangkan biaya pemeriksaannya. Nah, kalau itu sudah normal, itu biasanya antara pre dan post, ya. AST, ALT itu normal kan berarti hati sehat. Nah, berarti terjadinya jaundice ini mungkin akibat dari pre dan post hepatik. Jadi kita seleksi lagi, periksa lagi apakah dia pre dan post. Harus tanda klinis yang muncul, yang bisa kita lihat. Nah, kalau dia umpamanya traumatik,
biasanya kalau pada sapi itu rumput biasanya isi ini ya, paku itu, isi paku benar-benar tajam. Nah itu biasanya rumput makan dikunyah masuk. Nah itu biasanya nabrak sana nabrak sini dari lambung. Terjadi biasanya perdarahan-perdarahan pada usus. Nah itu tanda klinis yang lain seperti nafsu makan kan masih tetap dia. Nah itu tandanya. Kalau dia sakit hati atau terjadi AST-nya meningkat itu terjadi gangguan fungsi hati. Nah sakit hati bisa juga disebabkan oleh virus, bakteri, itu biasanya akan terjadi penurunan nafsu makan. Terjadi juga bisa kerusakan karena cacing, cacing hati. Cacing hati biasanya nafsu makan kan masih tetap bagus. Hewannya itu ya masih lincah lah hewannya, ya. Itu bisa kita lihat nanti AST, ALT-nya juga akan meningkat. Ya, terjadi biasanya hati itu mengalami keputihan-putihan itu. Istilahnya ya hati ya, mengalami gangguan fungsi hati karena akibat dari parasit di hati. Ya, bisa juga begitu. Itu kita harus jeli dengan tanda klinis ya. Tanda klinis kalau hewan itu sakit, tanda klinisnya apa? Kalau nafsu makannya turun, kemudian ada temperatur meningkat, nah itu kan tanda klinis dari sakit. Nah, jadi bisa Anda melakukan suatu pemeriksaan apakah hepatik, apa post hepatik. Gitu. Ya, paham ya? Paham dokter, terima kasih. Ya. Oke, ada yang lainnya? Yuk, yang lain. Ada yang lainnya. Ya, sudah cukup? Cukup ya? Cukup? Halo? Sudah cukup, Dok. Cukup ya. Nah, Ibu lanjut ya. Tes untuk mendeteksi disfungsi dari hati. Nah, tadi kan kerusakan hati ya. Nah, kerusakan hati. Sekarang disfungsi. Jadi fungsi hati mengalami suatu gangguan fungsi. Jadi disfungsi ya. Disfungsi hati. Kemudian patologi untuk melihat adanya disfungsi hati itu harus Anda kuasai sejauh mana fungsi hati sudah mengalami suatu kemunduran, hati mengarah ke disfungsinya itu dari patologi. Nah kemudian akan nampak penyakit-penyakit hati, kemudian hipoplasia, atrofi daripada hati, dan kolestasis. Itu dengan adanya penyakit hati, hipoplasia atau atrofi daripada hati, kemudian juga kolestasis, itu akan mengakibatkan terjadinya disfungsi hati. Jadi hati mengalami disfungsi, jadinya akan berkurang fungsinya, ya. Itu bisa diakibatkan karena penyakit hipoplasia, ajar. Ya, itu ya. Jadi nah, gangguan fungsi hati, disfungsi hati ini bisa akan nampak kalau hati itu mengalami sakit, bisa karena hipoplasia atau mengecil, atrofi, atau berkurang fungsinya, atau juga karena kolestasis. Itu yang bisa mengakibatkan terjadinya disfungsi hati. Ya. Nah, jadi nanti kalau kolestasis, kadang juga hati akan mengalami gangguan fungsi juga, ya, sedikit mengalami gangguan fungsi. Juga karena penyakit-penyakit tertentu yang lainnya juga bisa hati mengalami
gangguan fungsi yaitu disfungsi. Ya. Nah, tesnya seperti tadi bisa ya, kita bisa melihat bilirubennya ya. Kemudian juga kita lihat bisa apakah tidak mengalami kolestasis. Jadi tes-tes kolestasis itu seperti tadi kita bisa lihat. Kemudian asam-asam empedunya dan juga amonia. Jadi amonia itu untuk zat-zat buangan yang masih ada dalam tubuh. Itu makin tinggi amonia, gitu biasanya akan mengakibatkan keracunan ya dalam tubuh. Jadi hati akan mengalami disfungsi, gitu. Ya, itu yang biasanya mengakibatkan hati mengalami suatu disfungsi. Ya, ini ya seperti ini ya, tes asam empedu pada pembuluh darah. Nah, di sini saluran empedu akan masuk ke usus enterohepatic circulation of bile acid, masuk ke dalam peredaran darah portal. Nah, itu di mana asam empedu juga nanti sisanya akan dikeluarkan ke feses yang nanti akan memberi warna kuning di dalam feses, dan juga dia akan membantu penyerapan lemak untuk diedarkan ke seluruh tubuh, terutama dulu ke hati. Itu ya, masuk ke peredaran darah asam empedunya. Nanti kalau terjadi penyumbatan pembuluh, penyumbatan saluran empedu, berarti empedu akan dibawa lagi ke peredaran darah. Jadi itulah yang akan menyebabkan warna kuning di mukosa, ya, mukosa mata, mukosa mulut, kemudian juga di perut itu biasanya. Jadi dia akan terendap di sana. Sehingga nanti itu yang memberikan kita indikasi untuk melakukan pemeriksaan hati. Nah, untuk mengambil sampel ya, itu pada hewan kecil itu sebelum 12 jam, ya. Sebelum 12 jam itu sampelnya bagus. Kalau setelah itu nanti kita akan sampel akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan suatu prepare selanjutnya untuk penyimpanan. Ya, itu. Nah, peningkatannya ya sama seperti tadi, adanya kolestasis ya jelas meningkat kan. Kemudian adanya suatu kontraksi secara spontan dari saluran empedu, gallbladder, itu biasanya akan juga meningkatkan asam empedu. Kemudian juga disfungsi hati, postosystemic shunt di PSS juga. Jadi begitu ada PSS juga akan terjadi peningkatan asam empedu. Ya. Peningkatan asam empedu itu biasanya normal pada kasus PSS atau kita akan bisa. Nah, kalau terjadi peningkatan asam empedu itu akan bisa kita lihat nanti pada hepatik disfungsi, jadi fungsi hati, atau untuk melihat gangguan dari kolestasis dan sebagainya. Ya, bisa kita lihat mendeteksi sampel dari asam empedu. Nah, postprandial bile acid, jadi PPBA, untuk melihat asam empedu itu biasanya terjadi 2 jam setelah makan. Ya. Jadi sampel 2 jam setelah makan kita harus ambil. Jadi sebelum kalau waktu makan itu tidak bagus ya, karena ada pengaruh dari bermacam-macam.
yang terpenting nanti untuk mengambil sampel itu harus 2 jam setelah makan, ya. Nah, meningkat itu PBBA itu biasanya terjadi pada hepatic dysfunction, jadi disfungsi hati, kemudian juga PSS, juga kolestasis, itu biasanya meningkat, ya. Nah, PBBA dapat meningkat itu sensitif, itu dapat dideteksi, kemudian yang spesifik biasanya terjadi secara spontanius, itu terjadi peningkatan postprandialnya, ya. Nah, di samping itu juga selain tadi kita melihat beberapa parameter yang dapat mengindikasinya adanya gangguan fungsi hati, juga amonia, ya. Amonia itu biasanya kalau juga meningkat di dalam tubuh, dia akan mengalami suatu keracunan tubuh. Jadi yang akan berperan di sini adalah hati. Jadi nanti amonia ini merupakan suatu sisa metabolisme dari protein. Jadi dari protein menjadi energi, kemudian atau dari juga breakdown protein dalam otot, jadi akan menghasilkan juga amonia. Juga bakteri-bakteri di dalam saluran pencernaan juga akan menghasilkan amonia. Nah, amonia ini akan dibawa ke hati. Nah, amonia yang dibawa ke hati akan didetoksifikasi, akan menjadi urea. Ya, itu hal-hal yang perlu juga dilihat untuk melihat apakah hati mengalami gangguan fungsi apa tidak. Juga dari diet protein, karena protein itu bisa menghasilkan suatu unsur yang bersifat racun. Ya, harus didetoksifikasi oleh hati. Nah, kalau hatinya mengalami gangguan fungsi, berarti hewan akan mengalami suatu keracunan. Tuh, ya. Nah, untuk menentukan atau menilai amonia sangat-sangat labil sekali di dalam tubuh. Nah, untuk terjadi peningkatan amonia biasanya hati akan mengalami suatu disfungsi, ya. Kemudian juga postosystemic shunt, PSS itu tadi. Kemudian congenital urea cycle enzyme deficiency, jadi bisa menyebabkan defisiensi dari secara kongenital siklus dari enzim urea. Kemudian pada ruminansia biasanya terjadi urea toksikosis, jadi keracunan urea. Ya, itu biasanya. Sehingga yang mengakibatkan atau yang diakibatkan oleh amonia tinggi di dalam darah. Ya, itu. Nah, ini ada istilah dye clearance test, tes untuk menentukan asam empedu. Kemudian juga beberapa pada laboratorium juga bisa kita lakukan untuk menilai asam empedu, ya. Itu karena asam empedu sangat istilahnya sangat fleksibel sekali. Itu jarang untuk menentukan asam empedu. Nah, ini ya, ada beberapa tes yang dapat untuk mengindikasikan penyakit-penyakit hati, ya. Tes-tes yang bisa Anda lakukan untuk melihat apakah hati itu mengalami gangguan fungsi atau tidak, ya. Nah, kemudian anemia. Anemia juga bisa diakibatkan oleh gangguan fungsi hati yang menurun, ya. Karena hati sebagai pusat dari atau dapur daripada hewan, sehingga nutrisi tidak ada,
kalau hati mengalami gangguan fungsi sehingga mengakibatkan juga anemia, ya. Nah, koagulopati. Jadi adanya suatu gangguan koagulasi. Kemudian kalau hipoalbuminemia, ya, itu bisa diakibatkan terjadinya gangguan fungsi hati juga bisa mengakibatkan hipoalbuminemia. Jadi albumin akan rendah. Jadi unsur-unsur metabolik jadi juga akan terganggu. Kalsemia, jadi terjadi hipokalsemia. Nah, kemudian hipokolesterolemia, atau juga bisa hiperkolesterolemia. Jadi kolesterolnya itu bisa dari pakan, bisa dari tubuh. Jadi kalau hipokolesterolemia, kemudian juga hiper itu karena terjadi metabolisme yang tidak sempurna. Nah, globulin, jadi hiperglobulinemia bisa. Kemudian penurunan serum urea bisa terjadi juga. Kemudian juga berat jenis daripada urin rendah, ya, karena memang hati mengalami gangguan fungsi, jadi metabolisme tubuh terganggu, sehingga sisa-sisa metabolisme pun terganggu. Kemudian yang dikeluarkan ke urin itu pun terganggu, ya. Jadi biasanya berat jenisnya urin akan turun rendah, itu biasanya. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Halo? 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 Ya? Ada pertanyaan? Atau yang perlu kita diskusikan? Izin dok, untuk sejauh ini aman dok, dapat dimengerti. Sudah bisa dipahami ya? Sudah bisa dok. Ya, jadi nanti kalau Anda ingin melakukan penelitian karena mengambil darah, ini bisa dilakukan. Jadi kita mendeteksi enzim-enzim akibat dari keracunan, akibat dari metabolisme yang terganggu dan sebagainya. Ya, itu bisa. Oke? Sudah ya? Ada pertanyaan lagi? Ya? Kecil suaranya. Yuk, halo. Hai. Halo. Ya. Oh. Nah, Pak Ibu baru kelihatan. Ada pertanyaan dulu. Hanya ada 47 orang ya? Ini 47 ini yang ikut ini ya? Ikut bergabung ya? Halo, Gung? Ya, halo. Halo, Gung? Halo dok. Ya. Pesertanya 47 ya? Iya di room 47 dok. Aha. Berarti banyak yang nggak ikut ya? Iya beberapa tidak ikut dok. Setengahnya barangkali ya? Iya dok, langsung aja dok. Yang ini 39 lainnya termasuk apa ya ini? Ada 39 lainnya. Ibu belum pasti. Itu jumlah mahasiswa yang hadir sekarang dok. Oh, kalau 47? Kalau 47 bagaimana nih? Nggak ada masalah apa ini? Rago? Halo. Halo, Gung.
Gong, Agong, Gong. Ikut nggak Agong ini ya? Halo, Gong. Hai. Siapa yang bisa ini nih, yang bisa bicara ini? Semua nutup ini. Izin dok, mungkin Ya. Agung sedang ada gangguan dok. Oh gitu. Izin dok, koneksi saya jelek, lagi kurang bagus dok. Tadi dengar ininya penjelasan Ibu. Dengar. Mohon maaf dok, sedikit terputus-putus dok, soalnya saya pakai wifi. Oh gitu. Iya. Ada pertanyaan? Kalau dari saya sendiri belum ada dok. Ya. Sudah ya? Kalau begitu Ibu bisa tutup. Nggih, bisa dok. Ya, nanti kita ketemu minggu depan lagi ya. Ya. Ya, semoga ini ininya Ibu bisa dipakai nanti. Ibu coba nanti tanya sama teman-teman. Ya. Feedbacknya. Ya deh kalau begitu. Jadi sampai jumpa minggu depan, sama juga jamnya ya. Sebaiknya jam segini atau gimana? Halo? Sebaiknya jam berapa kita seperti ini minggu depan? Ya, halo? Hai. Hai. Nggih, boleh dokter. Ya, jadi kita tetapkan untuk minggu depan jam sebegini ya. Ya. Jadi selamat sore apa malam ini sudah ya. Ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat sore.